Pemirsa, tes pramusim MotoGP 2022 dimulai hari ini. Pembalap Johan Zarco dari Pramac Ducati unggul di sesi pertama. Tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat akhirnya dimulai. Di hari pertama uji coba, 24 pembalap menjajal sirkuit Mandalika dengan motor balap mereka. Berdasarkan hasil pramusim pertama, Johan Zarco dari Pramac Ducati unggul untuk sesi pertama dengan waktu 1 jam 44 menit. Disusul Jack Miller dan runner-up pada MotoGP 2021, Francesco Bagnaia pada posisi keempat. Barulah juara bertahan MotoGP 2021, Fabio Quartararo pada posisi ketujuh dan Marc Marquez pada posisi ke-9. Tes pramusim akan berlangsung hingga 13 Februari. Selama 3 hari, para pembalap MotoGP akan menjajal sirkuit Mandalika untuk mencari komposisi yang pas, mulai dari mesin hingga ban. Pembalap juga harus mengenali karakter sirkuit sepanjang 4,3 km dari jumlah belokan hingga titik pengereman. Setelah tes pramusim, pembalap akan kembali ke markasnya. Mereka akan kembali ke Indonesia untuk bertarung secara resmi di Grand Prix of Indonesia pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Balapan nanti akan menjadi momen bersejarah Indonesia menggelar MotoGP setelah vakum lebih dari 2 dekade. Terakhir Indonesia menggelar MotoGP yaitu tahun 1997 ketika sirkuit Sentul masih memenuhi persyaratan balap kelas dunia. Pemirsa, kita telah terhubung dengan Komandan Lapangan Sirkuit Mandalika Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam Anissa. Pak Hadi, race pramusim hari pertama hari ini. Sejauh ini apa catatan dari Anda Pak Hadi? Ya, terima kasih untuk tes pramusim hari ini, hari pertama. Semuanya berjalan dengan lancar, namun ada permasalahan kecil dan bisa kita selesaikan segera karena semalam turun hujan sehingga aspal tadi kita temukan sedikit lembab dan memang ada kotoran, dan setelah itu kita bersihkan, dari tim marshal kita membersihkan dalam waktu cepat. Jam 11.55 tim sudah bisa melaksanakan latihan lagi, namun permasalahan kecil tadi menjadi catatan kita, menjadi evaluasi kita, agar nantinya ketika gelaran MotoGP bulan Maret 2022 bisa terlaksana dengan baik tanpa gangguan yang berarti. Baik, berarti masalah hujan sedang diramu ya Pak ya solusinya untuk nanti penyelenggaraan MotoGP. Sejauh ini persiapan di hari kedua apa Pak Hadi? Ya, sebetulnya permasalahan yang tadi kita temukan karena memang saat ini masih banyak pembangunan ya di sekitar sirkuit, sehingga debu yang dari luar, kemudian di samping sirkuit tempat start juga masih dibangun grandstand untuk premium, sehingga debu-debu sebagian masuk, ditambah lagi hujan, sehingga memang ada kendala sedikit lah. Namun bisa kita selesaikan, dan untuk hari kedua kita sudah menyiapkan dan mengantisipasi supaya kejadian tadi siang yang sedikit mengganggu latihan bisa teratasi dan besok bisa normal kembali. Baik, Pak Hadi, sejauh ini karakteristik sirkuit Mandalika ini banyak mendapatkan pujian dan respon positif dari para pebalap dan juga media asing. Tanggapan Anda Pak Hadi? Ya, kalau kita lihat bahwa selama ini para pembalap internasional seperti Marc Marquez, kemudian Maverick Vinales selalu mengupload foto-foto di sekitar sirkuit Mandalika. Memang kalau kita lihat, saya bisa gambarkan bahwa sirkuit Mandalika ini memang menurut mereka sangat indah ya, karena kita kalau melihat di dalam sirkuitnya sendiri itu ada satu bukit. Itu Bukit 360 kalau kita panggil di sana, dan berhadapan dengan Bukit Seger, di mana di belakang Bukit Seger juga ada pantai Seger, dan menjadi keindahan tersendiri. Di samping itu, di sekitar sirkuit Mandalika juga ada 6 bukit.
Dan bukit-bukit itu saat ini sedang kita garap, kita beautifikasi, kemudian kita juga tanami tanaman estetika seperti bougainville, bungur, sehingga kelihatan hijau dan ada merah serta kuningnya. Serta sirkuit Mandalika ini juga kan memiliki panjang 4,3 km dan 17 tikungan, dan ada satu tikungan yang sangat ideal dan sangat menarik, yaitu tikungan nomor 10, karena di situ berhadapan dengan Bukit 360 yang saya sampaikan tadi, kemudian terlihat pantai, terlihat juga Bukit Seger, sehingga itu adalah bagian dari keindahan sirkuit Mandalika, sehingga para pembalap senang menikmati situasi sirkuit Mandalika milik Indonesia ini. Itu dia, Pak Hadi. Memang sejak tiba di Lombok, para rata-rata pembalap ini merasakan hype yang baik, yang bagus. Bahkan banyak di antara mereka mengunggah foto-foto melalui sosial media mereka. Ini mereka bisa dibilang terpesona dengan alam di Mandalika dan keragaman di Indonesia. Sampai ada yang upload, unggah di media sosial soal ibu-ibu naik motor bertiga, kemudian pemandangan alam, itu rata-rata mereka merasakan ambience yang positif di Mandalika. Sejauh ini Pak Hadi bagaimana memastikan dan menjaga hal tersebut tetap terselenggara hingga nanti race di bulan Maret nanti, Pak? Ya, memang saat ini kita terus benahi, kita akan memberikan layanan terbaik, hospitality yang terbaik bagi para atlet, kru, termasuk seluruh penonton ketika mereka mulai datang melalui Bandara Internasional Lombok. Mereka akan melihat ada bundaran depan Bandara Internasional yang saat ini terus kita benahi, kita beautifikasi. Setelah itu mereka akan masuk melalui bypass. Dan saat ini bypass juga kita benahi, kita berikan tanaman di mediannya dengan bunga bougainville, dan setelah itu kita juga bisa menikmati hijaunya tanaman padi, dan saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah Lombok Tengah untuk tetap mempertahankan situasi indah ini dengan barangkali mengeluarkan peraturan daerah untuk tetap mempertahankan tanaman-tanaman padi sebagai tanaman berkelanjutan, sehingga tidak dipenuhi rumah-rumah termasuk billboard. Kemudian penonton atau pendata ini juga penonton dan tamu dari luar negeri juga akan menikmati. Di sana ada Bukit Jokowi yang saat ini juga kita benahi dengan tanaman-tanaman hijau, dan sampailah di ujung bypass itu ada Bundaran Sunggung yang saat ini juga kita benahi dengan tanaman-tanaman hijau dan bunga bougainville. Ketika para penonton juga memasuki area Mandalika, sirkuit Mandalika, para penonton juga akan melihat indahnya sirkuit Mandalika dengan pohon kelapa, dan ketika masuk hotel juga pasti akan tertarik dengan keramah tamahan kita, walaupun saat ini juga kita tetap batasi dengan bubble supaya mereka juga tidak keluar di area bubble tersebut, dan mereka sangat menikmati dengan situasi ini. Karena apa? Karena di wilayah tempat tinggal mereka itu ada bukit yang memang sudah terkenal, yaitu Bukit Seger. Mereka melaksanakan exercise, naik ke bukit, kemudian selfie dan diupload. Saya kira masyarakat Indonesia juga bisa melihat bahwa para atlet internasional ini juga mengupload wilayah-wilayah yang menarik, termasuk melihat dari jauh kegiatan-kegiatan, ada persawahan, beli kelapa muda, kemudian melihat ibu-ibu sedang belanja, mereka melihat dari jauh di area bubble. Karena di hotel itu sendiri saya gambarkan itu berdekatan dengan kegiatan
masyarakat, namun mereka masih aman dalam radius yang aman dan masih masuk dalam perimeter wilayah bubble. Demikian. Oke. Baik, Pak Hadi, sejauh ini persiapan Marshall MotoGP seperti apa, Pak? Pembekalan kesiapan teknisnya, progresnya sudah sejauh mana, Pak? Ya, kalau persiapannya sendiri seperti race track, kemudian race elektronik, kemudian pit building, kemudian kegiatan-kegiatan penambahan di sana, ada pedok facility, semuanya sudah kita persiapkan. Memang saat ini ada pembangunan yang terus berlanjut, diantaranya adalah pembangunan VIP Village dan grandstand untuk premium maupun grandstand untuk reguler. Dan di luar juga sedang dilaksanakan juga pembenahan, yaitu kita membangun jalan dari Kutakruak. Kebetulan di segmen 2-nya sendiri saat ini kita bangun 4 jalur, sehingga nantinya ketika bulan Maret semuanya akan selesai, baik infrastruktur yang di luar, drainase, termasuk infrastruktur di dalam pembangunan VIP Village, kemudian grandstand dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Komandan Lapangan Sirkuit Mandalika. Terima kasih banyak Pak Hadi telah bergabung bersama kami di News Prime. Selamat malam. Pemirsa, Indonesia membeli 42 jet tempur Prancis Rafale. Pembelian tersebut menandai babak baru kerjasama strategis di bidang militer. Indonesia mengambil langkah strategis dalam pengadaan alutsista. Setelah sempat tarik ulur pengadaan jet tempur, Menhan Prabowo Subianto akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Rafale buatan Dassault Aviation. Tidak hanya jet tempur, Indonesia juga tengah menjajaki pembelian kapal selam Skorpeng buatan Naval Group. Indonesia menjadi negara kedua pengguna Rafale di Asia setelah India. Pembelian pertama untuk 6 jet tempur, sementara 36 pesawat lainnya akan menyusul dalam waktu dekat. Rafale memiliki sejumlah keunggulan dibanding jet tempur di kelasnya. Berdasarkan data dari Air Force Technology, jet tempur Rafale piawai digunakan untuk serangan darat dan laut. Rafale juga mampu beroperasi dalam misi pengintaian dan pencegahan serangan nuklir. Tidak hanya unggul dalam pertempuran, Rafale dinilai juga hemat bahan bakar dengan estimasi biaya terbang per jam menghabiskan biaya 234 juta rupiah. Lebih dari sekedar alutsista, pembelian Rafale juga menasbihkan kemesraan Indonesia dan Prancis. Bagi kedua negara, kerjasama dalam militer sedianya mempererat hubungan yang terjalin sejak 1950. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembelian jet tempur milik Prancis, kita bergabung dengan juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam, Bang Daniel. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel, apa yang akhirnya membuat Menhan menjatuhkan pilihan ke Prancis? Dalam hal ini adalah Rafale. Sebelum kemarin sempat berkembus kabar akan beli Sukhoi, akan beli Amerika, tapi akhirnya jatuhnya ke Prancis. Seperti Mbak ketahui, diikuti oleh teman-teman media, juga publikasi dari media luar negeri, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto banyak melakukan muhibah ke banyak negara, ke seluruh negara di Eropa, ke Amerika Serikat, China, dan sebagainya. Nah, muhibah-muhibah itu dilakukan dalam rangka pertama tentu adalah melakukan diplomasi pertahanan, mempererat hubungan baik dengan semua negara. Kedua, tentu menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk belanja alutsista yang terbaik dari negara-negara produsen alutsista terbaik. Setidaknya ada 67 negara produsen alutsista di dunia. Yang terbesar ada 5 negara. Yang pertama itu adalah Amerika Serikat, kemudian Prancis, kemudian Rusia, kemudian Jerman, dan China. Nah, dalam muhibah-muhibah itu semuanya dijajaki sehingga banyak gosip-gosip Pak Prabowo akan beli A, beli B, beli C, dan macam-macam. Ini negosiasinya sejak kapan sih, Bang Daniel? Ya, sejak awal Pak Prabowo ingin memperkuat pertahanan kita karena memang kita membutuhkan
alutsista yang lebih modern untuk menjaga NKRI, untuk menjaga 7,7 juta kilometer persegi luas daerah kita, untuk menjaga 81.000 garis pantai kita yang sangat panjang itu. Nah, dari semua muhibah-muhibah itu setidaknya, Mbak, ada 4 kriteria yang harus kita penuhi ketika kita menetapkan mana alutsista atau mana pesawat tempur, mana kapal selam, mana kapal laut yang bisa kita gunakan. 4 kriteria itu adalah, pertama, harus dilihat dari sisi ketepat gunaannya atau efektivitasnya. Dalam bahasa Presiden Joko Widodo itu adalah belanja alutsista harus dipastikan memang didasari oleh kebutuhan, bukan keinginan. Dalam bahasa teoritik, memang ketika kita menentukan ketepatgunaan alutsista yang kita gunakan, itu harus didasari oleh threat based planning, didasari oleh ancaman yang ada. Nah, sehingga kemudian memperhatikan ketepatgunaan ini penting sekali. Yang itu pertama. Yang kemudian yang kedua, harus juga diperhatikan dari sisi efisiensinya. Artinya, ruang fiskal kita atau kapasitas fiskal kita di APBN itu mumpuni tidak untuk membeli satu alutsista A, B, C, dan sebagainya. Nah, itu harus menjadi pertimbangan yang matang. Kemudian yang ketiga, itu harus dilihat sisi geopolitik dan geostrategisnya. Belanja alutsista itu tidak seperti kita beli mobil di dealer. Kita belanja alutsista harus memperhatikan upaya diplomasi pertahanan yang sedang kita bangun. Kita harus pastikan ketika kita beli alutsista itu bebas dari embargo, misalnya seperti terjadi kita dulu tahun 95 sampai dengan tahun 2005 terkait dengan F-16 kita dengan Amerika. Kemudian yang keempat yang juga tidak kalah penting itu adalah upaya alih teknologi. Jadi kita ingin pastikan ketika kita belanja alutsista, kita bisa mendorong industri pertahanan kita itu bisa juga menjadi lebih baik. Jadi akan ada transfer knowledge ya, Bang Daniel ya? Transfer of knowledge teknologi. Sehingga ke depan upaya memandirikan industri pertahanan kita, memandirikan pertahanan kita itu bisa kita lakukan. Begitu, Mbak. Baik, Bang Daniel, berbicara soal efektivitas dan efisiensi. Tadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Garis pantai Indonesia yang terluas, kemudian juga masalah ancaman yang ada. Kelebihannya Rafale ini dibandingkan yang buatan Amerika, buatan Jerman, atau bahkan buatan Cina. Apa kelebihannya untuk Indonesia? Ya, Dassault Rafale ini adalah salah satu pesawat tempur yang sudah diakui dunia sangat canggih dan modern. Dassault Rafale ini adalah pesawat tempur generasi 4.5 yang memiliki banyak kelebihan. Yang secara teknis saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Yang jelas seluruh dunia pasti memahami betul. Bahkan pengamat banyak memuji pilihan ketika jatuh ke Rafale ini, karena memang ini adalah pesawat yang salah satu yang terbaik pada saat ini, begitu, Mbak. Baik, Bang Daniel, sejauh ini 42 itu kapan akan sampai di Indonesia? Apakah secara bertahap? Untuk saat ini baru 6 dulu ya, Bang ya? Nah, ini saya harus jelaskan pelan dan rinci. Pertama, Mbak, yang harus saya pahami, yang harus saya berikan penjelasan adalah kemarin kontrak yang ditandatangani itu adalah kontrak untuk 6 pesawat tempur Dassault Rafale. Jadi 6 pesawat tempur. Ini ditandatangani kontraknya. Dan ini membutuhkan waktu untuk pengaktifan namanya. Artinya diaktifkan kontraknya. Diaktifkan itu seperti apa? Nanti
diaktifkan oleh Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan. Jadi sederhananya bahasa umumnya ya dibayar DP baru kemudian aktif dia. Aktif kemudian baru diproduksi. Nah, waktu untuk produksi sampai delivery itu biasanya kurang lebih butuh 56 bulan, panjang sekali. Dan itu momentum kan perjanjian kita itu bukan hanya pembelian Raval ini, tapi ikut oleh supporting sistemnya, pelatihannya, sarana dan prasarana dan seterusnya. Nah, tahap berikutnya baru kemudian masuk kontrak yang 36 Raval berikutnya, baru kemudian nanti Scorpion dan sebagainya, dan semuanya didukung oleh supporting system yang lengkap, begitu Mbak. Baik, terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam Bang.